Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol sama pemain film dan sama sutradara juga dari film Yohana, ada Laura Basuki dan juga ada Pak Robi nih. Panggil sekarang Robi. Halo, apa kabar? Thank you waktunya, senang sekali ini dapat kesempatan bisa ngobrol langsung nih. Iya, nah kita mau langsung to the point nih. Nah, kenapa sih film ini dibuat nih? Dari sutradara dulu nih. Karena Yohana ini kalau saya berpikir pengen sinema Indonesia beragam gitu, penuh warna. Terus kita melihat jarang sekali kan film-film dari Sumba gitu. Terus dengan karakter-karakter biarawati, nah itu melatar belakangnya kita untuk membuat film ini biar menjadikan sinema Indonesia beragam. Ada pengalaman khusus gak sih apa dari Pak Robi sendiri atau gimana? Pengalaman kalau ditanya kita pernah bikin film Ave Maria sebelumnya, terus kita bikin film Yohana, banyak yang mengaitkan kan, bajunya sama artinya, ini sequelnya, iya. Bajunya juga sama, iya. Sebenarnya ini satu tema yang berbeda gitu. Kalau Ave Maria kita bicara tentang unconditional love, nah di Yohana ini kita lebih ke kemanusiaan dan banyak banget latar belakangnya dari anak-anak gitu. Lebih bisa dibilang ada film tentang kemanusiaan dan tentang anak-anak Sumba. Nah, kalau sendiri nih begitu jadi pemeran utamanya, gimana ekspektasinya? Sebenarnya aku memang selalu berusaha memilih film-film yang tema atau perannya belum pernah aku mainkan sebelumnya gitu. Dan kebetulan di film ini aku juga memang udah lama pengen kerja sama Robi, terus juga akhirnya mendapatkan sebuah skrip yang ini cukup unik ya, aku nggak pernah ngalamin sebelumnya, dan akhirnya membuka mataku bahwa realita di Sumba tuh bukan cuma keindahan alamnya aja, tapi banyak cerita-cerita di balik itu semua yang terpotret di film. Nah, selain kalau kan juga ada pemain-pemain lagi dan bahkan dari Sumba sendiri ya? Semuanya full dari Sumba, cuma Mbak Laura dan Bunda Yayang dari Jakarta. Dan ini kayak ada musikalnya juga ya? Jadi nyanyinya ya. Iya. Kenapa Pak Robi? Karena musik dan film itu saling berkaitan ya. Terus di dalam kehidupan kita juga musik mempengaruhi kehidupan juga gitu. Jadi dan di sini kita menemukan satu karakter namanya Malu yang dia bisa nyanyiin 2 lagu, Amazing Grace sama Haleluya gitu. Dan cara mengumpulkan donasi di beberapa komunitas juga dia bernyanyi, terus datang semua yang ingin menyumbangkan gitu. Sebuah inisiatif jadi musik sangat mempengaruhi sinema. Oke, nah bicara ini kan di Sumba bikinnya, apa pesan moral yang ingin disampaikan sih? Sederhana, saya cuma pengen teman-teman tahu dan memotret lebih dekat bahwa ada realitas yang terjadi di Sumba. Di sisi apa yang Sumba ya? Iya, betul sekali. Dan kita semua harus punya empati juga. Terus kita juga dari film ini kita belajar bahwa kita harus bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan memberikan kebebasan kepada anak-anak di Sumba untuk mencapai cita-citanya masing-masing gitu. Bahwa di Timur masih ada yang masih berjuang untuk mendapatkan hidup yang layak. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini jadi lebih punya rasa bersyukur dimanapun berada, terus lebih punya kepekaan kepada sesama aja sih. Gitu. Kalau sih pengalaman ini kan syutingnya kalau nggak salah 10 hari ya? Iya, 10 hari di Sumba nih, apa yang gimana ya? Kalau rasakan? Aku berkesan banget, ini salah satu syuting film yang sangat menempel gitu ya, karena aku datang ke suatu kota yang aku belum pernah datangin sebelumnya, kemudian juga bisa beradu akting dengan orang-orang yang sebagian besar belum pernah berakting, bahkan mungkin mereka belum pernah menonton performance. Jadi aku bisa melihat bagaimana anak-anak ini bermain dengan sangat jujur tanpa teknis dan bisa memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan. Di situ kan kalau juga ada berkuda. Itu belajar dulu atau gitu? Belajar. Bisa menjinakkan kuda. Ya itu semuanya belajar. Jadi begitu sampai ke Sumba kita ada beberapa hari untuk workshop dulu. Salah satunya belajar naik ke atas kuda, lihat di Sumba, terus juga ada nyetir mobil pickup di sana.
terus main gitar, itu semuanya kita persiapkan dulu, sebagian di Jakarta, sebagian di Sumba, untuk bisa pas syuting tuh lancar. Ada juga ada experience jadi biarawati nih ya. Ya kalau jadi biarawati sih sebenarnya lebih banyak nonton kayak interview para biarawati, kemudian ngobrol-ngobrol juga. Jadi aku ngerasa film ini tuh sangat human ya, sangat manusiawi, dimana kita biasanya berpikir oh pasti biarawati tuh 100% murni, nggak pernah berdosa, nggak pernah ragu, nggak pernah apa ya, kayak kudus banget gitu ya. Tapi ternyata realitanya mereka pun pasti pernah ada di titik mengalami keraguan dan mempertanyakan imannya. Itu udah semua orang pernah mengalami. Ini saya juga nggak boleh spoil karena nanti ada hal yang something yang missing gitu ya. Nah, itu yang membuat harus ini ya. Saya nggak boleh spoil ya. Kalau spoil nanti teman-teman bisa nonton ya. Something yang missing itu dan jadi bertanggung jawab nih. Mau masalah itu terus ada, mau sama orang yang beriman apa enggak gitu, masalah terus ada. Jadi sampai terseret lah ya. Kalau perasaan sendiri gimana tuh perasaannya? Perasaannya ya waktu baca skenarionya sih aku kayak bisa membayangkan banget bahwa orang tuh kadang-kadang ada loh di titik dimana dia udah jatuh ketiban tangga terus-terusan gitu. Jadi memang itulah yang membuat kita semua akhirnya punya pengalaman spiritual masing-masing ya. Ada yang maha kuasa. Mungkin momen apa nih yang paling menguras air mata kalau dari sih, biar nonton juga penasaran. Yang menguras air mata. Sebenarnya begitu nyampe ke Sumba, aku ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar, melihat realita yang terjadi di anak-anak, itu juga cukup miris ya. Bahwa aku selama ini hidup udah di zona yang sangat nyaman, anak-anak di Indonesia sebagian besar yang aku lihat ya hidupnya aman-aman aja, tapi ternyata ya banyak daerah-daerah yang belum terjangkau, realitanya mereka harus bekerja pagi siang malam, kadang nggak bisa sekolah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ya. Demi tiap hari-hari sehari-hari ya. Iya. Kalau pemilihan karakter-karakter ini mungkin dari waktu bikin skripnya pertama kita menulis karakter utamanya Yohana, terus udah langsung ada di imajinasi, udah langsung oh ini yang paling cocok adalah Mbak Laura Basuki. Terus ketemu karakter Alice karena udah kenal ya, jadi udah cocok. Karena nonton film-film itu terus karakternya cocok karena figur Yohana ini harus diperankan oleh sosok yang benar-benar secara kualitas actingnya oke gitu. Dan syuting kita juga cuma 10 hari kan. Jadi kita harus benar-benar fix dengan si pilihan pemain yang tepat gitu. Nah, terus malu kita coba meng-casting beberapa orang sebelum syuting itu. Akhirnya ketemulah Iqwa gitu. Terus Alice juga kita menseleksi banyak anak-anak di setiap pelosoknya Sumba Timur gitu. Terus akhirnya ketemu Alice dan teman-teman yang lain gitu. Berarti ini secara langsung juga mempromosikan pariwisata juga ya? Ya, Sumba cukup indah ya, indah sekali secara ini ya. Oke, nah bicara target penonton nih. Family. Target penonton pengennya ngebawa keluarga ke bioskop untuk melihat lebih dekat gitu situasi yang mungkin teman-teman di perkotaan belum jarang melihat gitu, dan berharapnya keluarga nonton, bapak ibu anak bisa berdiskusi, ngobrol, cerita bahwa anak-anaknya bisa banyak belajar dari rasa bersyukur yang hidupnya sudah di kota gitu. Oke. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa nonton karena tayang 9 April ya. Iya. 9 April di bioskop kesayangan Anda. Oke, mungkin ada pesan khusus nih, khususnya dari Laura dan juga Robi buat teman-teman semua. Pesannya sih sebenarnya buat teman-teman yang pengen nonton atau penasaran dengan Yohana, bisa kejar di hari pertama mungkin, karena biasanya jumlah layar atau bertahannya sebuah film di bioskop itu tergantung dari jumlah penonton di hari pertama. Dan ya kami sih udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat film yang layak ditonton, yang baik, dan semoga bisa memberikan insight barulah buat teman-teman ketika selesai menonton Yohana.
Ketika Robi. Sama seperti Mbak Laura, jangan lupa nonton film Yohana di hari pertama. Semoga layar kita terus bertambah dan banyak yang nonton dan mengapresiasi film ini. Oke teman-teman, khususnya yang namanya Yohana. Wajib nonton. Wajib nonton ya, Yohana. Yohana. Wajib nonton. Karena kalau Yohanes boleh nggak? Ya, boleh juga. Oke, thank you sekali, Kak Hobi, thank you so much. Terima kasih. Thank you so much. Teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Kak Hobi dan juga Laura. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran bisa nonton film Yohana di bioskop kesayangan Anda. Terima Thank you, kasih. bye-bye. Doa tidak selalu bisa membantu kita. Kadangkala kita harus menjelajahi dunia untuk mendapatkan jawaban-jawaban. Kamu akan pergi ke sebuah tempat di mana kamu betul-betul dibutuhkan. Suster bohong ya? Tak heran kenapa kamu tidak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan saja tidak percaya sama kamu. Suster! Nanti saya akan jujur. Suster! Saya sudah banyak sekali berdoa, tapi tidak menemukan jawabannya. Ini tidak seperti yang terlihat. Aku nggak mau! Kamu tidak bisa menghakimi saya begitu saja. Seberapa banyak kamu percaya pada Tuhan yang sudah membuatmu menderita selama ini? Saya sudah tidak punya lagi keyakinan. Saya merasa Tuhan jauh sekali dari jiwa saya.